Sudah ada Pak, sudah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, mari sama-sama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan satu tema tentang ampunan dan kasih sayang Allah. Dalam hidup ini dua hal yang paling kita perlukan, yang sangat kita butuhkan sekali. Yang pertama adalah ampunan dari Allah, yang kedua kasih sayang dari Allah. Walaupun kita kaya, pintar, hebat, kuat, terkenal, populer, punya jabatan, segala dunia ini kita miliki, kalau tidak dapat ampunan Allah, tidak dapat rahmat Allah, hidup kita pasti akan sia-sia. Tidak ada orang yang bisa hidup bahagia tanpa ampunan dan rahmat Allah. Tidak bisa. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak dapat ampunan, tidak dapat maghfirah Allah, yang tidak dirahmati Allah, itu pasti hidupnya tidak akan bahagia. Maka bisa kita lihat, kita dengar berita orang kaya, yang paling kaya mati, tabrakkan dirinya ke mobil, ada bunuh diri dia. Ada orang yang presiden mati menembak jantungnya sendiri. Macam-macam peristiwa kejadian. Orang-orang yang hebat, orang yang terkenal, ternama, minum obat setiap malam, overdosis. Nah, contohnya kayak Michael Jackson, itu kan saban hari hendak tidur minum obat terus. Padahal orang terkenal kan, sugih kaya raya, punya surga dunia. Marilyn Monroe, dia kan artis kan, terkenal, asal malam mau guring minum obat tidur sampai overdosis mati. Padahal sudah hebat, sudah kaya, sudah cantik, sudah pintar, semua dunia dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan yang namanya ampunan dan rahmat dari Allah, hidup manusia tidak akan bahagia. Oleh sebab itu ketika ada orang meninggal, apa yang kita doakan? Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia. Yang diminta itu ampunan dan rahmat Allah. Oleh karena itu dalam hidup ini kita berusaha bagaimana caranya supaya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan kasih sayang Allah. Ampunan itu kita sebut dengan maghfirah,
Kasih sayang Allah kita kenal dengan istilah rahmat, rahmat dari Allah. Nah, dua hal ini, maghfirah dan rahmat Allah, kita cari dalam kehidupan di atas muka bumi ini, sehingga kita waktu mati nanti dapat ampunan Allah dan dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah ini? Allah jelaskan ya dalam Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, kadang-kadang kita ini berbuat melampaui batas. Berbuat satu keburukan itu melampaui batas sudah. Keburukan kita, kejahatan kita sudah melampaui batas. Sudah tak terhitung berapa kali kita melanggar ketentuan Allah. Berbuat dosa, berbuat maksiat sampai umur kita sekarang ini tidak sanggup kita ngitungnya. Berapa banyak keburukan kita. Melampaui batas sudah. Tetapi apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maka pernah kita dengar cerita, ada orang yang sudah bunuh 99 orang, datang ke satu ulama, "Kayak apa dosa diampunkan Allah kah?" Kada jarnya, sudah banyak orang kebunuh. Kalau begitu kelengkapkan 100 jangan dibunuhnya lagi orang itu. Datang ke ulama yang lain, dia bertanya, "Apakah aku sudah bunuh 100 orang? Apakah mungkin Allah masih mengampuniku?" Apa jawab orang tadi itu? Allah akan mengampunimu. Itu kan cerita demikian. Pada akhirnya nanti orang yang bertobat tadi, dia berjalan mau ke masjid, di tengah jalan dia meninggal. Lalu rebutan antara malaikat. Ini malaikat rahmat dibawa ke surga atau dibawa ke neraka ini? Ya kan? Kemana orang ini? Karena baru taubat, belum sempat berbuat kebaikan. Lalu kata Allah, coba diukur jaraknya. Kalau jaraknya ke masjid sudah dekat, berarti dia surga. Kalau masih jauh jarak dari masjid, berarti dia neraka. Ternyata setelah diukur, sudah dekat jaraknya ke masjid. Akhirnya yang meninggal tadi ini mendapat ampunan, dapat rahmat dari Allah. Luar biasa, ini ceritanya demikian. Jadi kita dengar cerita seorang ulama di zamannya Imam Al-Ghazali yang dia bermimpi. Imam Al-Ghazali sudah meninggal, lalu ulama tadi bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Lalu dia bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, apakah engkau telah mendapatkan yang telah dijanjikan Allah?" "Iya," kata Imam Al-Ghazali, "benar, aku sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Aku dapatkan kenikmatan di akhirat, dalam surga dapatkan sudah janji oleh Allah." Lalu bertanya dia, "Apakah seluruh nikmat yang kau dapatkan itu karena engkau banyak menulis kitab? Karena amalmu, karena tulisan kitabmu yang banyak?" Apa kata Imam Al-Ghazali? "Aku dapat rahmat Allah bukan karena banyak nulis kitab, bukan banyak amal, gara-gara menolong seekor lalat yang masuk ke dalam tinta." Jadi ketika Imam Al-Ghazali mau menulis, lalat masuk ke dalam tinta. Lalu kelaparan mungkin kan, lalu Imam Ghazali tidak jadi menulis, dilihatnya tinta tadi memakan, lalat tadi memakan tinta tadi, minum tinta tadi sampai habis. Gara-gara itu Imam Ghazali dapat rahmat Allah. Bukan karena banyak amal tadi, bukan banyak nulis kitab, gara-gara menolong seekor lalat tadi. Ini artinya kita kebaikan sekecil apapun itu jangan pernah dianggap remeh. Kita tidak tahu nih amal yang mana yang diterima oleh Allah. Kebaikan mana yang akan jadi rahmat turun. Sebab turunnya rahmat Allah kita tidak tahu amal yang mana. Karena itu sekecil apapun yang namanya kebaikan, jangan kita remehkan. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil itu justru yang akan mendatangkan rahmat Allah kepada diri kita. Kenapa? Waktu itu ikhlas melakukannya. Ikhlas. Kadang-kadang kalau kita berbuat amal yang lain, belum tentu kita ikhlas. Macam-macam di pikiran kita. Macam-macam yang kita harapkan kan. Tapi ketika melakukan sesuatu yang kita anggap kecil, kadang-kadang kita tidak berpikir, berbuat aja tanpa berharap pemberi dan sebagainya. Rupanya itu justru yang mendatangkan rahmat Allah. Masuk surga tidak bisa tanpa rahmat Allah, kata Rasulullah. Termasuk engkau ya Rasul, termasuk aku. Kalau seandainya kita dihitung amal kita untuk masuk surga, maka tidak mungkin ada kita bisa masuk surga, kata Rasulullah. Tetapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Karena itu
cari rahmat Allah, cari maghfirah Allah. Kita perlu mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena Allah katakan kullu, kata Rasulullah dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam ini berbuat salah seberataan. Kada ada yang kada punya salah. Semua anak cucu Adam pernah berbuat salah. Oleh karena itu kita minta ampun sama Allah. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan masih mau minta ampun, itu Allah ampunkan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni oleh Allah. Allah mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik. Kecuali kita berbuat syirik. Allah mengampuni semua dosa. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, Allah mengampunkan semua dosa. Apa yang mesti kita lakukan supaya dosa diampuni Allah? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Ayat Az-Zumar selanjutnya 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Kembali kepada Allah. Supaya diampuni oleh Allah, kembalilah kepada Allah. Bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Orang beriman bertobat kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Kalau pernah berbuat salah, banyak salah kita, minta ampun sama Allah. Kuncinya itu aja. Janji Allah, seberapa banyak pun dosa kita, selama mau minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Lihat itu, karena Allah itu maha, innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah maha pengampun, maha penyayang. Minta ampun sama Allah. Setiap hari kita minta ampun sama Allah. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Habis sahur beristighfar. Menjelang menjelang sahur beristighfar. Setiap hari kalau Quran mengatakan 70 kali. Wastaghfir lahum sab'ina marrah. Minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dalam hadis mengatakan 100 kali dalam sehari. Minimal 100 kali. Nah, itu sehari itu kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaik. Banyak-banyak kita beristighfar minta ampun sama Allah. Kalau sudah pernah berbuat dosa, kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu. Balik kepada Allah, tobat kepada Allah, menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri. Itu namanya orang yang berbuat salah. Allah maha pengampun. Kata-kata pengampun, ghafara, pengampun. Ghafara itu dalam bahasa Indonesia dijadikan itu gapura. Gapura itu dari kata-kata ghafara. Ghafara jadi bahasa Indonesia namanya ghafura, pintu gerbang. Gerbang untuk kita masuk. Nah, kan itu namanya ghafura. Ghafurah itu adalah sifat orang yang mau terbuka. Jadi orang yang mendapatkan ampunan Allah itu tandanya apa? Sifatnya itu mau terbuka, mau menyadari kesalahan. Itu orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu adalah orang-orang yang menyadari kesalahan. Kalau berbuat salah itu sadar lalu memperbaiki diri, tobat kembali kepada Allah. Ini kan kadang-kadang ada orang berbuat salah, kadang mau sadar, malah merasa bujur aja. Ada gitu kan, sudah salah, tidak mau ngaku salah, merasa bujur lagi. Nah, ada orang gitu. Itu tidak dapat maghfirah namanya. Orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu menyadari kesalahan, menyadari kekurangan diri. Itu orang beriman tuh. Kita ini bagus begitu. Jangan pernah merasa diri sudah suci. Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa bahwa diri kalian itu suci, bersih dari dosa. Orang beriman harus merasa bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Itu namanya sikap ghafara, sikap yang terbuka, mau menyadari kesalahan. Orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu kalau ada orang salah, dia mudah memaafkan. Tidak ada dendam, tidak. Orang yang mendapatkan maghfirah Allah itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya, kalau dia yang berbuat salah, dia juga mudah minta maaf kepada orang. Ini namanya ghafar, sikap terbuka. Orang salah sama kita maafkan. Kalau kita salah sama orang lain, kita mudah minta maaf. Nah, kadang-kadang tuh kita susah minta maaf. Ya kan? Apalagi kalau di rumah tulan bini, biasanya laki itu nak minta maaf berdahulu kali mana. Ya kan? Berkelahi di rumah kalau padahal kita pemimpin kan. Perempuan tuh biasanya tidak mau ngalah, merasa bujur terus. Nah, kita sebagai laki-laki harusnya bisa mengalah.
maaflah ulun salah, maaflah abang salah, walaupun sebujurnya dia salah. Kan tidak jatuh harga diri kita gara-gara kita minta maaf. Cuma kadang-kadang kan yang istri tidak mau minta maaf, suami gengsi juga minta maaf. Nah, ini bisa kena peteguran berhari-hari. Bisa kena peteguran berhari-hari itu karena tidak mau menyadari kekurangan diri. Padahal kalau kita menyadari kekurangan, bekalah sedikit mau minta maaf lah, abang salah, selesai masalah. Nah, itu namanya ghafar. Jadi orang yang ghafar itu mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mudah meminta maaf kalau berbuat salah. Ghafar. Dapatkanlah maghfirah dari Allah. Caranya yang pertama itu wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu. Maksudnya apa kembali ini? Tobat. Tobat tabah itu artinya kembali artinya. Tabah itu artinya kembali. Sudah meninggalkan jauh Allah, maka kita tobat, kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah dengan kembali yang semurni-murninya, dengan tobat yang semurni-murninya. Nah, jangan sampai ada orang bilang haji tomat. Haji tomat, ada istilah orang tuh haji tomat. Perginya tobat, buliknya kumat. Namanya tomat ya. Pak Haji tomat ya. Apa haji tomat tuh? Perginya tobat, buliknya kumat. Ini dia tidak tobatan nasuha. Kita hendaknya betul-betul tobatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri. Itu orang yang maghfirah, dapat maghfirah Allah, menyadari kesalahan dan mau memperbaiki diri. Itu konsep tobat itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana, dia beriman, wa amila amalan sholiha, dia melakukan amal yang soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Maka kata Allah, dia hapuskan semua kesalahannya, keburukannya, digantikan dengan kebaikan. Orang yang bertobat itu seperti kita ada tulis salah di tip X, dihilang tulisan tadi, dihapuskan tulisan tadi. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan taubat, illa man taba. Dan yang namanya tobat ini konsepnya kata Allah, dia bertobat, dia beriman, dan dia melakukan amal kebaikan serta tidak mengulangi lagi keburukan. Nah, itu namanya tobat nasuha. Beriman, beramal kebaikan, ya kan, dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Itu namanya tobat. Janji Allah, siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan. Asal mau minta ampunnya sama Allah. Cari ampunan Allah lewat kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana supaya mendapat ampunan Allah? Wa aslimu, menjalankan keislaman kita. Jalankan keislaman kita. Jalankan amal kebaikan. Bersyahadah dengan benar, sholat, puasa, zakat, haji. Karena sesungguhnya setiap amal kebaikan itu dia menghapuskan dosa. Makanya kata Rasulullah, kalau kita berbuat satu keburukan, segera diiringi dengan berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu menghapuskan dosa. Nah, supaya kita dapat ampunan Allah, wa aslimu, lakukanlah keislaman kita itu dengan bujur. Jalankan keislaman. Jalankan rukun-rukun Islam dengan benar. Terutama sholat kita tadi itu. Sholat itu hadis mengatakan, as-salatul khamas wa salatul jum'ah ila jum'ah kafaratu bainahunna. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu dan sholat Jumat itu dari Jumat ke Jumat berikutnya dia menghapuskan dosa di antaranya. Nih, kita maghrib nih, sholat nih, sampai ke isya dia sholat lagi. Ini dihapuskan dosa di antara maghrib isya nih. Sholat ke isya nanti subuh sholat lagi. Maka dari isya ke subuh ini di antaranya dihapuskan oleh Allah. Sholat 5 waktu itu menghapuskan antara dosa-dosa kita di antaranya. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ini diantaranya itu kafaratu bainahunna. Allah ampunkan dosa diantaranya. Jaga salat 5 waktu. Jalankan rukun Islam dengan bujur. Berpuasa, berzakat, berhaji bagi yang mampu. Jalankan keislaman. Ini Allah katakan demikian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Kembali kepada Tuhanmu dan berislamlah. Maksudnya dikatakan sini, berserah dirilah kepadanya. Berkepadanya min qabli an ta'tiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Segera kita kembali kepada Allah sebelum turun azab, di mana nanti kita tidak dapat ditolong lagi.
Nah, kita masih hidup, masih punya umur, masih punya waktu, segera bertobat, segera kembali kepada Allah, segera jalankan keislaman kita dengan benar, berharaplah akan ampunan Allah. Jangan sampai turun azab. Belum sempat tobat, turun azab. Jangan tunda-tunda, kan banyak orang tunda-tunda. Kenagin. Akhirnya belum sempat bertobat, mati dahulu. Begitu tuh. Jangan sampai kita tidak melakukan amal kebaikan. Jalankan keislaman dengan benar, dan jangan sampai kita mengabaikan, apalagi yang mengolok-olok. Kadang-kadang ada orang yang mengolok-olok, kalau pas kita nak sholat, kita bawa sholatnya. Ayo sholat yuk, kamu aja dahulu, titip salam aja. Nah gitu, kalau diajak ke sholat, ayo kita sholat yuk, aja berdahulu kamu sholat, aku kena aja, titip salam aja lah, titip salam. Ada yang menganggap remeh, menjadikan agama itu sebagai bahan olok-olokan. Itu tidak boleh demikian. Nah, jalankan ini yang kunci untuk kita dapat taubat, ini dapat ampunan Allah. Pertama, bertobat dengan taubatan nasuha. Yang kedua, jalankan hukum Islam dengan semurni-murninya. Yang ketiga, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an dari Tuhanmu. Supaya dapat ampunan Allah, ikuti Quran ini dengan sebaik-baiknya. Ikuti Quran dengan sebaik-baiknya. Ampunan Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang yang mengikuti Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Wattabi'u ahsanama, dengan sebaik-baiknya. Qurannya diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan aja. Dengan sebaik-baik itu gimana? Kita baca Quran, kita dengar, kita baca, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan kita jauh dari Al-Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Atau jangan kita menomorduakan Quran. Quran ini harus jadi nomor satu untuk dipelajari. Karena sekarang banyak fenomena orang meninggalkan Al-Quran. Tidak suka dengarkan Quran, lebih suka dengar-dengar yang lainnya lagi. Dengar macam-macam, senang. Dengar Quran, tidak senang. Ketika disampaikan Quran, tidak suka. Sampaikan yang lain, baru mau dengar. Coba ini ancaman Allah. Allah peringatkan nih. Dalam surah Yunus, surah 10, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana ati bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran, gantilah. Ini orang-orang yang tidak berharap ketemu Allah begitu. Jangan Quran, yang lain aja ganti. Kami kan suka Quran tuh, gantilah, ada ayatnya tuh. Nanti sekarang begitu kan? Quran terus, sedikit-sedikit Quran. Ada omong begitu tuh, sedikit-sedikit Quran, sedikit-sedikit Quran. Tidak mau dengarkan Quran, dia minta ganti yang lain. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab yang lain selain Al-Quran, gantilah Al-Quran itu dengan kitab yang lain. Jadi sekarang lihat fenomena orang belajar berbagai macam kitab tapi tidak mempelajari kitab Allah. Jadi fenomena sekarang gitu enggak tuh? Macam-macam kitab yang dipelajari tapi kitab Allah diabaikan. Orang begini nanti dituntut oleh Allah. Akan dituntut oleh Allah tanggung jawab. Kenapa Quran kau abaikan? Kau belajar berbagai macam kitab, referensi, buku-buku kau pelajari, tapi Quran tidak kau abaikan. Quran kau tinggalkan. Bukannya kita tidak boleh belajar kitab, bagus, tapi pelajari juga Quran lebih dahulu. Boleh belajar macam-macam buku, baca kitab segala macam boleh dipelajari, tapi jangan sampai mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, bahkan minta diganti dengan yang lainnya. Katakanlah Muhammad, tidak pantas bagiku menggantinya atau kemauanku sendiri atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak wani gantinya, kata Rasulullah. Tidak pantas bagiku mengganti Quran. Rasulullah hanya menyampaikan petunjuk Allah Al-Quran. Tidak mau Rasulullah disuruh ganti dengan yang lain, tidak mau Rasulullah. Nah, orang sekarang wani-waninya meninggalkan Quran. Berani betul meninggalkan Quran. Nah, ini Allah katakan tuh.
Aku benar-benar takut akan azab yang hari besar jika mendurhakai Tuhanku. Artinya kalau kita Quran kita tinggalkan, durhaka karanya. Ini kan Quran itu sama dengan durhaka. Oleh karena itu kita kembalilah, tubu ilallah, kembali kepada Allah. Salah satu cara kembalinya belajar Al-Quran. Buka Al-Quran. Masya Allah, malam hari kita kumpul. Kalau dalam hadis mengatakan majelis ilmu ini lebih baik daripada nilainya sama seperti orang yang pergi haji. Taman, sempurna. Ini Pak Sebelah ya. Majelis ilmu itu nilainya sama dengan orang yang pergi umroh atau haji. Sempurna nilainya. Bayangkan ini, nilainya sama. Majelis ilmu yang mana? Tentu ilmu yang sudah jelas. Belajar Quran, belajar sunnah. Kalau belajar macam-macam, Quran ditinggalkan, ini bahaya. Silakan belajar yang lain, silakan belajar buku, kitab apapun silakan, tapi jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti dengan sebaik-baiknya perintah Allah. Yang ingin mendapatkan ampunan Allah, yang ingin mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah, ikuti Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Ikuti Quran. Jelas ayat Mas Sebelah ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah dengan sebaik-baiknya. Dan ikutilah dengan sebaik-baiknya. Surah Az-Zumar ayat 55 tadi. Yang diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Banyak orang tidak sadar, lupa belajar Al-Quran. Oleh sebab itu kita buat program belajar Quran. Malam Kamis kita belajar. Nanti insya Allah malam Kamis kita aktifkan lagi belajar Al-Quran. Jangan sampai kita nih nanti sudah tua-tua, umur sudah 40 tahun, 50 tahun, sudah parah-parah dipanggil Allah. Ternyata baca Quran kita masih belum lancar juga lagi. Berjuang terus, jangan tunda-tunda, berjuang terus. Kalau kita dalam belajar Quran dijemput oleh Allah, nilainya sama dengan orang pergi berjihad kemudian perang. Asal kita belajar Quran. Kalau belajar yang lain belum tentu lagi. Ya Pak Sebelah. Tapi kalau belajar Al-Quran, insya Allah dicatat sebagai seorang syuhada di sisi Allah. Belajar terus Quran. Pelajari Quran. Di masjid, musola kita belajar, sampai rumah dibaca. Diulang-ulang lagi. Dekatkan diri kita dengan petunjuk. Ikuti dengan sebaik-baiknya apa yang telah turun kepadamu, yaitu Al-Quran. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Ikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan separuh hati. Baca. Ada orang tuh kalau mendengar ketujuh, membaca kada ketujuh. Mendengar ketujuh yang kayak ini nah. Mau dengar. Disuruh baca, tidak mau. Rupanya kenapa kada mau? Kada bisa sekalinya. Ini bahaya benar. Ada orang tuh tidak bisa, tidak mau belajar. Masya Allah, orang kalau kada bisa belajar. Jangan malu, jangan gengsi, belajar daripada nanti kita memikul tanggung jawab yang berat dalam kubur. Janji dalam Quran ada tuh yang katakan bahwa nanti Quran ini menuntut tanggung jawab. Hati-hati nih. Quran menuntut tanggung jawab. Ulun bacakan ayatnya. Surah 43 ayat 43 ayat 44. Az-Zukhruf. Quran akan menuntut tanggung jawab. Kita mulai dari ayat 43 ya. Ayat 43-nya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada yang telah diwahyukan kepadamu. Apa itu? Al-Quran. Kata-katanya uhiya ilaik. Apa yang telah diwahyukan kepadamu. Cuma dalam Quran diterjemahkan agama gitu kan. Maka berpegang teguhlah engkau kepada apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Ini Quran ini kalau kita ikuti jalan kita lurus. Kalau kita mengikuti Quran dengan sebaik-baiknya, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau di jalan yang lurus. Sebaliknya yang tidak mengikuti Quran itu pasti jalannya bengkok bahkan sesat. Yang tidak mengikuti Qurannya jalannya bengkok, dikiranya bujur aja, sekalinya bengkok jalannya. Dikiranya benar, sekalinya sesat. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak mengikuti petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya. Tak mau mengikuti Quran. Padahal Quran ini kalau kita ikuti, Masya Allah, petunjuk yang sangat lengkap, rinci, sempurna. Tinggal kitanya aja. Ini Allah katakan demikian. Fa innahu ladzikrul laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu.
Ini Quran ini peringatan. Jadi kalau kita sering membaca Quran, sering diingatkan. Kita ini kan banyak lalai, banyak lupanya. Perlu sering-sering diingatkan. Coba kalau seandainya orang di kantor seberataan mengaji Quran, seberataan misalnya. Mengaji Quran, dia paham, mengamalkan. Ada enggak yang koruptor kira-kira? Kan ada yang koruptor. Kalau semuanya mengaji, kalau semua mempelajari, memahami, mengamalkan Quran, tidak ada orang yang berbuat maksiat, keburukan sebagainya. Tapi karena banyak yang meninggalkan, terjadi segala macam keburukan. Kata Allah, sungguh Quran ini benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kamu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, minta tanggung jawab. Hei Fulan, kata malaikat, ada enggak baca Quran dulu? Matamu pakai apa matanya? Matanya pernah melihat Quran? Telinganya pakai apa? Apakah tengah mendengarkan Quran? Mulutnya pakai apa? Kita ini dikasih Allah kemampuan berbicara yang Allah berikan hanya kepada manusia. Kemampuan bicara itu cuma Allah berikan kepada manusia. Malaikat kada kawak begini nih, tidak bisa malaikat berpandir gini, tidak bisa malaikat. Iblis apa lagi? Hewan-hewan, binatang-binatang tidak bisa. Walaupun burung beo bisa diajarkan, tapi terbatas kata-katanya. Selamat malam, selamat malam. Itu beo kan. Pas pagi-pagi, selamat malam. Pagi selamat malam juga. Walaupun bisa diajarkan, burung beo terbatas kata-katanya. Yang mampu berbicara seperti ini adalah manusia. Dan Allah memberikan kemampuan berbicara kepada kita supaya kita dengan bicara ini, mulut ini bisa membacakan ayat-ayat Allah. Tugas utamanya. Itu fungsi utama mulut kita nih. Dengan mulut yang Allah berikan ini mampu berbicara, hendaknya kita membicarakan ayat-ayat Allah ini, membacakan ayat-ayat Allah. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang pengasih, dia yang mengajarkan Quran. Khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dia mengajarkan manusia pandai berbicara. Khalaqal insan 'allamahul bayan, 'allamal Quran. Itu terkait artinya dengan kemampuan Allamahul bayan, kemampuan berbicara itu Allamal Quran, belajarlah Quran. Nah, baca Quran, wa anibu, baca Quran. Pakai mulutnya untuk baca Quran. Banyak orang pakai mulutnya kadang dibawanya membaca Quran, membicarakan yang macam-macam. Kalau bicara politik hebat benar. Begitu suruh mengaji, au. Nah, kayak itu tuh. Ada yang mengatakan, mereka kalau urusan dunia pintar benar. Mereka kalau urusan dunia harat benar. Suruh mengaji, au, terbata-bata. Kenapa? Mulutnya jarang digunakan untuk membaca kalamullah ini. Ayo kita istighfar, tobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Buka Quran, pelajari Quran. Quran ini dia menghapuskan dosa kita. Setiap ayat yang kita baca itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kata Allah, dalam Quran ini terdapat rahmat Allah yang besar. Kita nanti kalau kita mati, surga itu dapat kita masuki kalau kita mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar ada di dalam Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Jangankan kita baca, baru dengar saja dapat rahmat. Kalau yang lain belum tentu lagi. Berjam-jam dengar orang berpandir kan. Tapi dipandirkan karena ada Qurannya, belum tentu dapat rahmat. Duduk di pos berpandir dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh berpandiran. Kada baca ayat Quran, itu sia-sia semua. Nah, tapi kalau kita mendengarkan Quran, dapat rahmat Allah. Wa idza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran dibacakan, dengarkan, perhatikan supaya dapat rahmat Allah. Dengan mendengarkan Quran saja itu bisa menjadi penyebab turun rahmat Allah. Apalagi kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan, kita hafal, kita pelihara Quran, Masya Allah. Itu orang bersama dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang terbesar ada di dalam Al-Quran. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumin yu'minun. Tidakkah cukup bagi mereka telah kami turunkan Quran yang kami bacakan kepada mereka? Inna fi dzalika la rahmah, sungguh dalam Quran terdapat rahmat Allah. Ini Allah mengatakan inna fi, sesungguhnya di dalam Quran itu la rahmah, terdapat rahmat Allah. Bacalah Quran, pelajari Al-Quran. Jangan pernah berpaling dari Al-Quran. Jelas sekali ayat-ayat Al-Quran.
wa liqaumi yu'minun, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Inna fi dzalika rahmah wa dzikra liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam Quran terdapat rahmat Allah yang besar dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baca Quran supaya turun rahmat Allah. Dengarkan Quran supaya turun rahmat Allah. Pelajari Quran supaya dapat ampunan Allah. Bacalah Quran, jangan ditinggalkan. Quran ini penyebab kita dapat rahmat, penyebab kita diampunkan kesalahannya oleh Allah. Karena dengan Quran ini kita baca, kita pelajari. Ikutilah sebaik-baiknya Al-Quran. Kalau sekalian rahmatullah, orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah tadi, tandanya adalah orang itu selalu menyadari kesalahan. Yang kedua, dia mudah minta maaf kalau berbuat salah. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang mendapatkan rahmat Allah itu apa tandanya? Lihat di perkataan Quran mengatakan, orang yang bersama rahmat Allah itu pertama tandanya sikapnya lemah lembut. Orang yang bersama rahmat Allah itu pribadinya lembah lembut. Membacakan ayatnya. Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah linta lahum. 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Nah, jadi kalau sudah orang dapat rahmat Allah, tandanya apa? Berlaku lemah lembut. Jangan penyarikan. Di rumah itu lawan anak bini jangan haur menyarik terus. Ya kalau sudah tua masih aja penyarikan, sudah jadi kai-kai, bawaannya anak hamuk aja terus. Harus berubah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu fabima rahmati minallah lintalahum, maka dengan rahmat Allah itu engkau berlaku lemah lembut. Jadi kalau orang berlaku keras, kasar, berarti tidak bersama rahmat Allah. Maka dikatakan selanjutnya wala kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi kalau kita keras, kasar, penyarikan, pemamaian, lari orang. Bini malas para kita, anak lari, kawan lari, jamaah lari, penyarikan benar. Murid lari, amun guru penyarikan benar, lari murid, pada tahan murid, dimamai terus. Maka kalau katakan lintalahum lemah lembut. Rasulullah itu dakwahnya berhasil karena mengajak dengan kelemah lembutan. Tetapi tegas tidak Rasulullah? Tegas, lemah lembut Rasulullah bukan berarti dia itu lemah gitu, bukan. Hatinya lemah lembut tapi ketegasan tetap. Kalau ada orang menghina Islam, terhunus pedang Rasulullah. Gitu kan? Kalau orang menghina Rasulullah, Rasul tidak marah, senyum-senyum. Tapi kalau ada orang yang menghina agama Allah, terhunus pedang Rasulullah, keluar pedangnya. Tegasnya Rasulullah. Nah, itu namanya lemah lembut yang benar itu begitu. Lemah lembut yang benar begitu, jangan disalahpahami. Kan katanya apa Islam itu lemah lembut. Jadi jangan asal disaring. Ada orang menghina-hina Islam, menyerang Islam, ya kan, Islamofobia, benci sama Islam, macam-macam, diam aja. Saat ini kata Abu Yahamka, kalau ada orang itu agamanya dihinakan, dia diam aja, ambilkan kapan. Ada begitu kan? Ya, ganti bajunya, ganti dengan kain kapan. Dianggap mati sudah. Orang menghina Islam, diam-diam aja. Tidak ada rasa mau membela agama Allah. Bagus ganti baju dengan kain kapan, kata Abu Yahamka. Itu artinya orang yang Islam itu dia lemah lembut tapi punya ketegasan. Kalau sudah menyangkut urusan agama Allah yang dilecehkan, bangkit semangat untuk membela agama Allah. Intan surullah yansurkum. Wahai orang beriman, ya zamanu intan surullah, wahai orang beriman, tolong agama Allah. Kalau ada orang yang menghina agama Allah, tolong. Kita tidak mau ganggu orang, tapi kalau orang coba-coba ganggu kita, harus bangkitkan rasa membela agama Allah. Itu orang beriman demikian. Fabima rahmati minallah lintalahum. Orang yang bersama rahmat Allah itu lintalahum, lemah lembut. Nah, cobalah kita ukur-ukur diri kita. Sudah lemah lembut atau belum? Terutama di rumah. Biasanya kita ini kalau sama orang tuh lemah lembut. Lawan yang di rumah ngalih. Bujur atau bujur?
Nah, gimana Pak? Bujur atau bujur? Memang gimana? Kita kalau sama orang lain tuh berlemah lembut tuh enak kan? Sama kawan lemah lembut. Bakal saya kalau di rumah ngalih. Menghadapi di rumah lebih berat. Ujian itu di rumah itu. Anak istri itu. Bisa enggak tetap kita berlemah lembut? Berlaku lemah lembut, kasih sayang. Jarang, tidak mau marah-marah. Kalaupun marah itu memang dalam rangka yang hak yang benar, mendidik anak dan sebagainya. Jangan marah-marah, lemah lembut. Kalau kau bersikap keras, berhati kasar, maka orang akan lari dari sekitarmu, lari orang. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Ini orang yang dapat rahmat Allah tadi itu. Ini dapat maghfirah Allah. Mudah, makanya mendoakan, ya Allah maafkan mereka, ampunkan mereka. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika dilempar batu, datang dari Taif kan, lempar batu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah maafkan mereka. Mana didoakan. Nah, ini tanda orang yang bersama dengan rahmat Allah itu demikian. Orang yang mendapatkan ampunan Allah itu sikapnya demikian. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan malam hari ini kita semua dapat ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.